Aku merasa pekerjaanku sangat berat. Selain membutuhkan tenaga, aku juga harus berpikir keras mencari solusi dari suatu masalah di kantor. Memang gaji yang aku dapatkan terbilang besar, namun aku selalu punya cara untuk mencari kesenangan, agar aku juga bisa bahagia dengan hidup yang kujalani. Aku selalu mencari cara untuk menyeimbangkannya, antara stres karena bekerja dan kesenangan yang bisa kulakukan. Sepulang dari kantor, aku biasanya mengistirahatkan diri sebentar di teras, lalu mandi dan pergi ke kafe untuk nongkrong bersama teman-temanku. Aku menghabiskan waktuku dengan bermain game dan mengobrol hingga larut malam. Begitulah rutinitasku mulai dari hari Senin hingga hari Jumat. Hari Sabtu dan hari Minggu aku tidak bekerja. Di hari Sabtu, aku biasanya juga nongkrong bersama teman-teman dari pagi hingga sore. Dan malamnya kuhabiskan waktuku untuk dugem. Karena besok Minggu, aku hanya akan berbaring seharian bermain medsos atau nonton YouTube. Bulan depan, usiaku genap 30 tahun. Aku bertanya-tanya pada diriku sendiri, apakah ini hidup yang aku inginkan? Apakah aku masih bisa bersenang-senang seperti ini jika aku sudah menikah bahkan hingga tua nanti? Selama ini, aku merasa baik-baik saja. Aku merasa bahagia. Namun, kenapa aku merasa tak pernah puas dalam hidupku? Kenapa selalu ada saja yang rasanya kurang? Aku memang mendapatkan kesenanganku, tapi aku juga merasakan penyesalan atas kehidupan yang telah kujalani. Seperti tidak punya tujuan, tidak ada manfaat yang bisa kurasakan di masa depan. Hanya menghibur diriku sementara waktu. Aku harus mengubah cara hidupku. Bukan seperti ini kebahagiaan yang aku butuhkan. Kebahagiaan yang seperti ini mudah hilang begitu saja. Aku mulai menentukan kebahagiaanku sendiri yang bisa membuatku merasakan arti dari kepuasan hidup. If someone bases his or her happiness on major events like a great job, huge amounts of money, a flawlessly happy marriage, or a trip to Paris, that person isn't going to be happy much of the time. If, on the other hand, happiness depends on a good breakfast, flowers in the yard, a drink or a nap, then we are more likely to live with quite a bit of happiness. Andy Rooney. Jika seseorang menggantungkan kebahagiaannya pada peristiwa besar, seperti pekerjaan yang hebat, jumlah uang yang besar, pernikahan yang sempurna, atau perjalanan ke Paris, orang tersebut tidak akan sering merasa bahagia. Sebaliknya, jika kebahagiaan bergantung pada sarapan yang baik, bunga di halaman, minuman atau tidur siang, maka kita lebih mungkin hidup dengan cukup banyak kebahagiaan. Andy Rooney. Definisi kebahagiaan. Menurut Daniel Kahneman, kebahagiaan adalah perasaan gembira sementara yang didapatkan ketika melakukan suatu hal yang menyenangkan. Efek perasaan ini tidak akan berlangsung lama dan akan hilang seiring berakhirnya faktor penyebabnya. Sesuatu yang sederhana bisa membuat kita bahagia, seperti menonton film, mendengarkan musik, bermain game, ataupun nongkrong bersama teman-teman. Namun, apakah kebahagiaan seperti itu yang kita cari dalam hidup? Jika memang begitu, untuk apa kita harus berjuang susah payah berusaha mewujudkan cita-cita jika kebahagiaan ada di depan mata? Jika merujuk pada definisi kebahagiaan menurut Daniel Kahneman, sebenarnya bukan kebahagiaan yang menjadi tujuan utama kita, melainkan sebuah kepuasan hidup. If you look to others for fulfillment, you will never be fulfilled. If your happiness depends on money, you will never be happy with yourself. Be content with what you have. Rejoice in the way things are. When you realize there is nothing lacking, the whole world belongs to you. Lao Tzu. Jika kamu mencari kebahagiaan dari orang lain, kamu tidak akan pernah benar-benar merasa puas. Jika kebahagiaan kamu bergantung pada uang, kamu tidak akan pernah merasa bahagia dengan diri sendiri. Jadilah puas dengan apa yang kamu miliki. Bersukacitalah dengan keadaan sekarang. Ketika kamu menyadari bahwa tidak ada yang kurang, dunia ini menjadi milikmu. Lao Tzu. Kenali diri. Why should we build our happiness on the opinions of others when we can find it in our own hearts? Jean-Jacques Rousseau. Mengapa kita harus membangun kebahagiaan kita berdasarkan pendapat orang lain, padahal kita bisa menemukannya dalam hati kita sendiri? Jean-Jacques Rousseau.
Terkadang kita terlalu sibuk mengejar ekspektasi orang lain, atau menyesuaikan dengan penilaian orang lain yang mungkin tidak sesuai dengan siapa kita sebenarnya. Mungkin kita jadi terobsesi membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, terlalu sering melihat kesempurnaan hidup orang lain yang membuat kita lupa sama kehidupan kita sendiri yang seharusnya dirawat dengan lebih baik. Kita haus akan validasi atau pengakuan dari orang lain. Ini membuat kita kesulitan untuk menemukan kebahagiaan sejati kita. Luangkanlah waktu sejenak untuk merenung, mencari tahu apa yang membuat kita merasa hidup dan bersemangat. Jika kita bisa mengenal diri sendiri dengan baik, kita akan lebih mudah mengidentifikasi apa yang benar-benar membuat kita bahagia. The thing everyone should realize is that the key to happiness is being happy for yourself and yourself. Ellen DeGeneres. Yang seharusnya dipahami oleh semua orang yang merupakan kunci kebahagiaan adalah menjadi bahagia untuk diri sendiri dan oleh diri sendiri. Ellen DeGeneres. Menetapkan tujuan hidup. Menghabiskan waktu dengan bermain game, menonton film favorit, membaca novel, jalan-jalan ke mall tanpa tujuan yang jelas memang terasa menyenangkan, dan kita bahagia melakukannya. Memang sekilas hal tersebut terlihat positif, namun tak jarang beberapa saat setelahnya, kebahagiaan itu juga ikut sirna seiring berakhirnya aktivitas tersebut. Bahkan itu dilakukan berulang kali. Kita sering merasakan perasaan hampa dan menyesal karena telah membuang-buang waktu. Padahal, kita bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menentukan tujuan hidup. Setidaknya bisa mengingatkan kita bahwa kebahagiaan itu sementara, dan tidak menjamin kepuasan hidup di masa depan. Sementara ingatan akan hal-hal penting yang berhasil kita raih selama perjalanan hidup akan bertahan selamanya. Tentukan tujuan dalam hidup yang membantu kita memberikan arah dan makna. Kita akan lebih bijak untuk menentukan aktivitas apa saja yang akan kita lakukan dengan waktu yang ada. Ketika kita memiliki sesuatu yang kita kejar, itu memberikan tujuan hidup yang lebih besar. Tantangan-tantangan yang dihadapi akan menjadi kebanggaan tersendiri saat menemukan solusi dan mampu menyelesaikannya. Dan pencapaian-pencapaian kecil di sepanjang jalan menuju tujuan kita dapat memberi kita kebahagiaan yang berkelanjutan, menjadi pengalaman-pengalaman berharga yang tidak akan pernah terlupakan. Kita akan terus mengingat kesulitan-kesulitan yang pernah kita alami, daripada kesenangan-kesenangan yang kita dapatkan. Kita akan lebih mengingat masa-masa sulit, seperti ketika masih kuliah karena uang tersisa 50.000 untuk 2 minggu, momen saat dimarahi atasan, momen saat tidak ada panggilan interview sekian lamanya saat sedang mencari pekerjaan, atau momen lembur hingga larut malam karena masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan hari itu juga. Akan menjadi kenangan yang berharga di masa tua daripada momen-momen saat jalan-jalan di mall atau memenangkan game online bersama teman-teman. If you want to be happy, set a goal that commands your thoughts, liberates your energy, and inspires your hopes. Andrew Carnegie. Jika kamu ingin bahagia, tetapkanlah sebuah tujuan yang menguasai pikiranmu, melepaskan energimu, dan menginspirasi harapanmu. Andrew Carnegie. Bersyukur atas yang ada. Happiness is a gift, and the trick is not to expect it, but to delight in it when it comes. Charles Dickens. Kebahagiaan adalah sebuah hadiah, dan triknya bukanlah mengharapkannya, tetapi menikmatinya saat datang. Charles Dickens. Kebahagiaan seringkali tidak bergantung pada hal-hal besar atau materi, tetapi pada apresiasi terhadap apa yang kita miliki saat ini. Kebahagiaan-kebahagiaan kecil akan banyak terlewatkan, dan bisa saja berujung pada ketidakpuasan dalam menjalani kehidupan. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang belum kita capai, sehingga melupakan betapa beruntungnya kita dengan apa yang sudah kita miliki. Renungkan nikmat makan hingga kenyang sementara banyak orang yang kelaparan. Nikmat minum dengan lancar sementara banyak orang sakit yang tidak mampu melakukannya. Atau nikmat berkumpul dengan keluarga di masa WFH, sementara banyak orang yang tidak bisa mudik ke kampung halaman. Dengan mensyukuri apa yang kita miliki, dan mensyukuri setiap momen yang terjadi, kita dapat menikmati kebahagiaan saat ini, dan merasakan kepuasan hidup di masa depan atas apa yang sudah kita nikmati. In our daily lives, we must see that it is not happiness that makes us grateful, but the gratefulness that makes us happy. Albert Clark. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus menyadari bahwa bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, tetapi rasa syukur yang membuat kita bahagia. Albert Clark. Jalin hubungan yang baik dengan orang-orang terdekat.
Terlalu fokus pada tujuan hidup pribadi dapat melewatkan momen-momen kebersamaan yang indah, melalui hubungan yang hangat dengan keluarga dan kerabat-kerabat dekat. Hubungan yang positif dengan orang-orang terdekat merupakan salah satu kunci kebahagiaan. Saat kita merasa terhubung dengan orang lain, kita cenderung lebih bahagia dan puas dengan hidup kita. Happiness doesn't come from achievements, or money, or any sort of treasure. Happiness is a frame of mind, not a destination. It's appreciating what you've got and building relationship with those around you. Jeanette Rawlinson. Kebahagiaan tidak datang dari prestasi, uang, atau harta apapun. Kebahagiaan adalah sebuah kerangka pikiran, bukan tujuan. Kebahagiaan adalah menghargai apa yang kamu miliki dan membangun hubungan dengan orang-orang di sekitarmu. Jeanette Rawlinson. Terima dan atasi tantangan. Most people would rather be certain they're miserable dan risk being happy. Robert Anthony. Sebagian besar orang lebih memilih untuk yakin bahwa mereka tidak bahagia daripada mengambil risiko untuk bahagia. Robert Anthony. Kehidupan tidak selalu mulus, dan tantangan adalah bagian dari perjalanan. Ketika kita mampu menghadapi hambatan dengan sikap positif dan ketabahan, kita dapat menemukan kebahagiaan dalam kekuatan kita untuk terus berkembang. Even a happy life cannot be without a measure of darkness, and the word happy would lose its meaning if it were not balanced by sadness. It is far better to take things as they come along with patience and equanimity. Carl Jung. Bahkan, kehidupan yang bahagia pun tidak dapat terhindar dari sejumput kegelapan, dan kata bahagia akan kehilangan maknanya jika tidak seimbang dengan kesedihan. Lebih baik menerima segala hal apa adanya dengan kesabaran dan ketenangan. Carl Jung.